اللهم صل على محمد. Kudune nek mulutan ngene iki panganan disiapno supaya sing teko niki mengke wangsul ketitipan panganan baro sing enak. Sewulan mulutan beleh sapi ngono. Enggak. Sewulan mulutan beleh sapi tahun ngarep. Enggak. Tuku sapi. Nek gak duwe sapi jiko nang Jogja. Ndek karuan kula. Nek gak iso Pak Lurah gak iso tuku sapi jiko sapi Jogja. Tak tukokno ngono ae kok angel. Nggih, mulutan ning rame digedhekno mulutan sewulan tahun ngarep. Nggih. Gedhekno mulutan sewulan gawe gunungan, gawe buah dicendel-cendel nang wit ngono lho. Ngolah seneng delok mulutan kabeh oleh barokah Maulid Nabi ngono. Tepuk sing banter. Masak sing akeh. Nggih, sapi piro paling 30 juta lho. Wis gedhe sampe 30 juta niku. Pun ta? Ya wis tahun ngarep mulutane aku sing tuku sapi. Nggih. Oh, tahun ngarep mulutan sewulan sumbang sapi. Hei. Ngono ae, nggih. Rungokno kabeh sekseni wong akeh ya. Mulutan sepi aku isin karo Bapak Syariah. Ngono ten ngarep bleno sapi, nggih, galeno sapi. Mbok rupa dhuwit apa rupa sapi? Sapi nggih. Dadi nggawa pikep sampean nang Jogja tak tukar sapi. Ngono lho iki eling-eling nih. Dadi tahun ngarep mulutan Masjid Basaria beleh sapi, aku sing tuku sapi. Apa urutan kok sepi ini ya? Masak sing enak dadi bar mangan bar rampung ngeten iki talaman metu mangan kabeh. Wes lengseran metu nggih talame ngene. Nek gak iso ya aku sing rene nggawa tim masakku dhewe tak gorene. Nek kok angel. Nah, aku tak rene sampean tak gono tim masak. Ya masak biryani apa masak gule? Biryani ya. Ngene masak. Agene 200 talam sedeng kurang ya. Nah, ngene gampang. Gampang wis tak atur esuk. Mulutan sewulan. Tahun ngarep. Nggih. Nen nggih kula marang nggih. Nggih, tapi iki nggon kula tirakat yen dadi tak gano sapi ten ngarep. Nggih, masuk agenda pun, tapi tanggale melok kula mawon nggih. Tanggale melok kula mawon. Pokoke teng wulan mulut. Belehno sapi. Hai, sewulan tak tukono sapi. Tenang. Dan pun pokoknya ngrewangi ngoten mawon. Nyiapno panggung bangsane ngene-ngene iki wis diurusi wong kene. Panganane aku sing nyiapno. Jok kuwatir. Nggih, masyaallah. Mulutan sepi ya. Ngenes e. Sone wis apik, panggunge apik kare panganane kana. Nggih. Bener napa? Sok kula mriki. Tahun ngarep diagendakno. Amin. Sedongakno. Kabeh dawa umur, nggih. Iso mulutan tahun ngarep teng mriki. Oh, ngene gagal mulutan ning kene. Wah, sapi. Terus mangan bareng. Udah. Ini cocok. Tapi siap-siap aja mangan kok omah, mangan ngene. Aja mangan pokoke ngene nggih enteni pidatone
Engko nek ono panganan pidatone gak dawa-dawa. Heeh, tapi esuk wis maca wis khataman Quran. Mulai pagi khataman Quran, terus bar maghrib, bar isya tit maca berjanjian utuh. Aja dicuplik-cuplik. Utuh gak berjanjian makhalul qiyam. Nah, engko terus pidato saiki ngono tak mangan. Cocok ngoten niku. Sini mangan. Sing ngono iku. Tenang. Agelane sapi, nggih. An ngarep kula. Oh niki panggonan kula melek piye ning kene. Jam 1 bengi melek klur. Dan kadang ngono. Lha toleh kok gak apa-apa. Nggih. Nggih, dereng enten niku dereng enten niku. Sawel kono sumure yo ngisah ana sumur ning kono niku. Asike lho iki. Wono taulun mriki niku. Wit Tanjung direk kula meneng ngene tak enteni kuat aku tak kuat kowe aku. Paling setengah jam buatmu meneng susu leren-leren dhewe. Lha niku mawon tak ngarep nggih semoga-moga tambah gede. Bakul-bakul jajan kandhani wayahe mulutan kon teko. Nggih, diumumno sak Madiun. Mulutan akbar Mbah Basyariah beleh sapi. Nggih, lho nggih. Engko sapa ngerti tambah gak siji tok gak konggonku tok, tambah to kondi. Kondi. Bapak Ibu para jamaah, mari kita nantikan sama-sama kehadiran Kiai Haji Agus Muafiq yang saat ini sedang melangkah menuju ke hadapan panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya bisa menyaksikan dari layar Videotron di mana Kiai Haji Agus Muafiq yang sama-sama kita nantikan sedang melangkah berjalan menuju hadapan panjenengan sedaya. Ahlan wa sahlan Kiai Haji Agus Muafiq, selamat datang. Salam-salaman di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, mari kita lanjutkan acara yang sudah amat kita nantikan bersama-sama, yakni Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Muhammad Muafiq. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sosipun Sohibul Bait Gus Hadi Kakal Hormati, pangarsanipun Gus Hasib, pangarsanipun Pak Wakil Gubernur, pangarsanipun Pak Menteri Pak Muhajir Kakal Hormati, Gus Dia, Pak Bupati, Gus Mizan, komplit kiai kabeh. Putune Bapak Syariah, enten iki dadi tentara. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Niki acarane napa tadi? Khol. Lah. Niki ndase sapi niki. Kula kirimi sapi. Niki ndase niki. Nanti tahun wingi kan kula tau janji. Sok nek khole Bapak Syariah maneh cek gak sepi, tak kirimi sapi. Ampun, tak kirimi sapi niki king Jogja niki. Lah niki ndase niki. Kula niku sedih soalnya. Nek ana acara sae kok gak ana panganane niku sedih. Napa malih niki khol sekaligus mulutan. Lho kudu ana panganane. Lho estu niku, kula nek ana acara kok gak ana panganane niku Pak Wakil Gubernur. Niku kula rada sedih. Nih Pak Menteri niki. Dadi mulane wong Jawa niku senengane mangan. Ale mangan gak mangan kumpul, mosok wis ngumpul gak dikeki mangan. Nggih, niku nek teng NU ngoten Pak Majir. Lah duka nek teng Muhammadiyah. Nggih, niki terutama tradisi mulutan niku mesti ana khole, ana panganane. Dadi nek soalé napa? Niku tradisine para sahabat. Mangan niku lak tradisine para sahabat. Dadi nek dina Senin biyen Kanjeng Nabi niku poso. Nek Kanjeng Nabi poso, para sahabat niku masak. Dadi nyiapno daharan kagem buka Kanjeng Nabi. Nah, kagem buka. Lah mangke niku terus panganan niku kathah. Dibeto teng daleme Kanjeng Nabi supaya saged dipun dahar buka kali Kanjeng Nabi. Lah saderenge didahar Nabi sahabat niku senengane guyon. Kowe masak apa, Kang? Oh, aku masak gule. Lah sampean, oh aku rica-rica. Lah aku iku suwe gak mangan gule, aku kok njaluk gulemu ya. Nggih. Lah sing siji, aku kok njaluk satemu ya. Berarti sahabat niku ndelok panganane kancane apa, masakane apa ngoten niku. Nah, mangke terus Kanjeng Nabi dipun suwuni donga. Disuwuni donga kalih kengken ngicipi gedhi-gedhi ngoten niku. Lah. Begitu Kanjeng Nabi ndongani Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngoten iki dongane Nabi. Mula panganan sing pun diwaosaken donga barokah barik niku dadi panganan barokah. Nah, panganan barokah niku nek wis didongani dadi daging, daginge daging barokah. Lah daging barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mulane barik lana niku terusane waqina
benar. Lah dungane Nabi sing barik niku dados panganan barokah. Lah engke nek dimaem tiyang kathah kok mboten telas niku sebagian dipeta wangsul sebab panganane barokah, mula begitu digo wangsul jenenge berkat. Lah ngoten iki. Lho nggih niku kebiasaan para sahabat ngoten niku, dadi aja dikira wong Jawa niku ngarang. Soalnya kadang iki tiyang mboten paham dikira wong Jawa niku ngarang. Apa berkat masak-masakane dhewe kok dipangan-pangan dhewe kok barokah, kok berkat lho. Wong dongane barokah. Masih oteke dhewe nek wis bar didongani dadi donga barokah. Barange isih padha statusnya berubah. Kados lanang kali wedok, Pak Menteri. Lanang wedok niku klambine ijo, kathoke abang. Sing lanang ya sing wedok klambine ijo, terus napa seweke abang. Budal teng KUA. Lah dateng KUA angkahtuka wa zawajtuka qabiltu nikah barakallahu laka wa baraka alaika. Mula begitu medal king KUA barange tesih padha kathoke ya durung salin. Tapi statusnya berubah dadi suami istri. Sadurunge mlebet kauan jiwit haram, jawil dosa. Sabare metu teng KUA status suami istri dadi halal, jiwit halal, nyopot kathoke halal. Lha niku mulakno zaman biyen niku jenenge panganan niku barokah, wong dongane bari. Wonten sing takok, lho apa panganan iso nyimpen barokah? Lho aja meneh panganan, wong kaset iku lho nyimpen suara, flash disk nyimpen gambar. Dan niku mula wong biyen niku seneng nitipi donga teng panganan. Wong wedok kok wayu di I love you kok gak no panganan disenti diinstal rumiyin donga I love you. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Utawa cara Jawa sunah mata kaji haji kujaran goyang. Lha niku ki didahar dadi I love you. Mangkane calon bupati, lurah niku wedine ana panganan gak ada statusnya. Iki kondi panganan iki. Jangan-jangan dari lawan politik ini kan. Lho jangan-jangan dari lawan politik iki. Lah iki nek tak pangan engko. Jangan-jangan isine donga linggis. Begitu dipangan ya medengkreng ngene lha niku panganan. Mangkano panganan itu di dalam Islam luar biasa. Dongane barik lana, berkahilah kami, ora berkahilah saya. Karena makanan itu melibatkan semesta alam. Dari manusia dan sistem yang terlibat di dalam makanan, itu luar biasa besar. Semua terlibat, Pak Majir. Lho nggih. Sing nandur sapa? Dia petani. Petani ini terikat dengan sistem negara. Ditandur di sawah terikat dengan BPN, dengan macam-macam. Dia terikat dengan ilmu astronomi untuk mengetahui musim hujan atau tidak. Jadi panganan itu melibatkan disiplin ilmu yang luar biasa banyak. Dari industri pupuk untuk apa? Membesarkan makanan. Begitu gede dipanen, melibatkan sistem teknologi panen. Mulai dari ngarit sampai seleb sampai apa. Setelah dimasak melibatkan ilmu permasaan, gawe rice cooker, gawe itu, dan itu semua terlibat, gak Islam tok. Hampir semua masyarakat terlibat, dunia terlibat. Omongane wis dibumboni, sing nandur cengkeh sapa, sing nandur kunir sapa, sing nandur merica sapa, sedaya terlibat, diuyahi.
Wong Sewulan gak diuyah, sing diuyah wong Rembang. Sementara wong Sewulan gak tahu takok sampean gawe uyahi karo nguyuh orang. Kan yang tambah tambah garam. Loh, semesta inilah yang membuat kenapa makan itu doanya Allahumma barik lana. Jadi keberkahan kepada kami yang diberikan atas nama kebaikan yang ada di dalam makanan. Makanya dongane Allahumma barik lana bukan barik lila, sebab dongane niku barik mula panganane jenengane barokah, nek dikomule jenenge berkat. Lho wong Jawa niku sudah hebat untuk yang seperti itu. Cuman kadang nek gak patek Jawa gak paham. Wong Jawa niku artine paham. Nggih. Ya termasuk lahire Kanjeng Nabi kan napa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi niku dadi rahmate wong alam kabeh. Cuman waktu medun ning Mekah kondisine jahiliyah. Lho yang disebut jahiliyah iku ndi? Ya Mekah iku jahiliyah. Di tahun itu Jawa ya sudah tidak jahiliyah. Mboten dadi ana masyarakat jahiliyah, ya masyarakat Arab waktu itu. Apakah Jawa mlebu golongannya jahiliyah? Ya enggak. Jawa tahun 571 Nabi lahir sudah punya kerajaan Kalingga, sudah punya kerajaan Kanjuruhan, sudah punya kerajaan Tarumanegara tahun 400, 300 punya Salokonegoro, 600 punya Mataram, persiapan bangun Borobudur, sudah punya bahasa yang bertingkat, wis komplit. Jadi sebagai sebuah peradaban ketika Rasul lahir di sana, ini sudah maju. Makanya ketika Islam datang adaptasinya paling baik, paling bagus. Adaptasinya paling bagus. Di Mekah masyarakat yang bisa memahami agama masyarakat kota, masyarakat madani. Makanya kan ini masyarakat kota disebut masyarakat madani. Jawa sudah jadi kota-kota berperadaban. Makanya ketemu klik ngono tok. Nah itulah yang menyebabkan ketika Islam berkembang keluar dari Jazirah Arab, yang ke Eropa di bawah panglima perang, yang nggak klik, menang-menangan, Allahu Akbar, takbir, ngono ya bubar. Yang ke Rusia juga sama, yang ke Cina dibawa oleh pedagang. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas membawa tradisi berdagang. Masyarakat Cina sudah masyarakat pedagang, makanya ya sudah tidak ada istimewanya. Nah masyarakat Jawa kalau yang ngomong agama spesifik, agama itu dibawa oleh orang spesifik, namanya Brahmana. Kasta di bawahnya kesatria gak boleh ngomong agama, kasta Wesya pegawai gak boleh ngomong agama. Jadi Pak Wakil Gubernur itu gak boleh ngomong agama karena pegawai. Nah apalagi sudra, petani pedagang nggak boleh ngomong agama. Lah pedagang itu nggak boleh ngomong agama, wong pedagang sudra kok ngomong agama. Maka kalau secara epistemologi pengetahuan kok tiba-tiba ada penjelasan Islam disebarkan oleh saudagar, itu teorinya salah Pak Majid. Teorinya nggak bener. Jadi kan saya ngomong sama menteri jadi enak, sampean ngrungokno ngono tok nggak apa-apa. Dan aku tahu ini saya berdiskusi sama Pak Menteri yang kebetulan mengelola kebijakan negara. Nah itu makanya Islam disebarkan bukan oleh saudagar kalau di Indonesia. Keyakinan para santri Islam disebarkan oleh wali. Lah kenapa wali? Wali itu makomnya Brahmana. Brahmana niku punya cakti, wali punya karomah. Nah itu makanya imbang, dua ini sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena punya kedekatan dengan Tuhan. Nah itu. Nah, makanya santri Islam disebarkan wali, yaitu yang benar. Karena apa? Yang bisa ngimbangi Brahmana ya wali, podo sekti ini. Lah kenapa wali tidak mengajarkan pertanian? Jawa gudangi petani. Kenapa tidak mengatakan ini Indonesia harus diajari berdagang? Nah, Jawa itu gudang perdagangan terbesar. Jung-jung kapal Jawa itu bisa berlayar sampai
di ujung di ujung jalur sutra. Macetnya perdagangan Nusantara itu karena apa? Karena jalur perdagangan keluar dari tradisi maritim dikuasai Portugis. 1515 ketika Albuquerque menaklukkan Malaka, kita dikunci. Nah, tradisi itu menjadi semakin gila di zaman Belanda. Indonesia masuk Belanda, Singapura, Malaysia masuk Inggris, Traktat London. Traktat London. Makanya oleh Inggris, Singapura, Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Itu loh, panganan teko rame. Nah itu makanya Indonesia kalah 1 jam dari waktu Jakarta. Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Singapura dan daripada bursa Jakarta. Nah itulah maka perpindahan waktu dari Jakarta ke IKN adalah salah satu siasat untuk mengambil peran di dunia digital agar kita tidak ketinggalan waktu dari Singapura dan Malaysia. Loh, ini kan persoalan negara. Loh, gitu kan tepu sing banter. Cuman sayangnya kita ini kadang tidak percaya. Milih presiden itu menghabiskan biaya triliunan. Terpilihlah satu orang dengan pilihan terbanyak Pak Jokowi. Tapi karena kadang kita itu iseng, lebih percaya sama Rocky Gerung. Orang yang nggak ada yang milih, nggak ada yang apa, gitu. Orang mau mengatakan Gus Dur itu kurangnya banyak, nggak apa-apa. Tapi Gus Dur pernah dipilih oleh orang se-Indonesia. Pak Amin walaupun hebat kayak apa, belum pernah dipilih menjadi presiden Indonesia. Lo kan gitu. Loh, sampean mau mengatakan Pak Muhadjir mau kurang pinter, kurang apa? Beliau dipilih menjadi menteri. Lah kalau sampean lebih pinter, kenapa sampean yang nggak dipilih? Nah kan itulah. Ini tradisi kita suka begitu. Jadi mengatakan bahwa kadang kita ini merasa lebih baik. Nah, negara itu seperti itu. Makanya waktu itu petani nggak boleh ngomong agama, ya wali. Nah cuman kadang orang bertanya, referensi wali ini dari mana? Kok bisa wali tiba-tiba membangun ini? Nah, wali itu kalau butuh sesuatu itu nggak pakai referensi. Pak Majid, wali itu download. Loh, wali itu download. Allah ini kan punya sistem cloud itu di langit itu, pusat data kan, punya cloud, harddisk gedenya itu, cloud itu. Cloud inilah yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut Tabut Sulaiman, yang oleh orang Yunani disebut kotak Pandora, yang oleh orang Jepang disebut kantong Doraemon, yang oleh orang Islam disebut Lauhil Mahfuz. Ini cloud, pusat data. Nah wali-wali itu kalau mau nengok pusat data itu download, browsing, browsing ngene tok. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini ya Allah download. Bapak Syariah download 7 tahun. Kewini itu di sini download. Nabi Ibrahim download. Nabi Muhammad download. Syekh Abdul Qadir 25 tahun download begini. Makanya wali-wali itu nggak pernah takut apa-apa karena tahu program dunia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka wali-wali itu paketannya besar, paket datanya komplit karena downloadnya serius. Makanya wali-wali itu wifi-nya hidup. Lah kita kalau dijak download tidur. Makanya kita nggak punya wifi. Ibarat kartu kita nggak punya paket data. Mau kirim gambar, mau kirim browsing apa susah kalau nggak punya paketan. Tapi masih bisa hidup kalau cari paket gratisan. Kemana? Ke warung. Free wifi. .co.id, .co.com.
Nah kita kalau mau kirim doa, kirim fatihah, kirim ini nggak punya paketan, ya nggak bisa ngirim. Makanya kita pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila hadratin Nabi Mustafa, namanya tawassul. Gitu dong. Tawassul itu teknologi. Lah, Pak Menteri aja tepuk-tepuk sampai enggak loh. Loh makanya doa itu bisa dikirim, bisa dibagi, bisa apa? Wong pusat datanya di sana. Makanya manusia itu melakukan apapun jejak digitalnya ada, wong terhubung sama Lauhil Mahfud. Wong manusia mau turun ke sini dikasih diregister alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Ya wis tak kei paketan, paket nyawanya sekian, paketannya habis ya kik gitu aja. Makanya malaikat kalau mencari orang mau dimatiin gampang, tinggal di Sherlock. Sherlock ini udah selesai. Loh iya kan? Loh makanya kalau orang itu kuat pakai datanya bisa menghancurkan orang lain. Wali itu tahu hatinya orang karena paketannya gede, orang lain bisa diretas. Makanya wali itu merusak durunge winarah mampu meretas. Kalau mau menghancurkan batin orang dikasih program yang lebih besar, kekuatannya 1 giga, kirimi paket 5 giga, blank deh. Iku hang langsung jenenge santet itu. Nah ini itu. Nah makanya kiai-kiai dari dulu itu ada tradisinya, sudah kalau kamu kirim doa, kirim fatihah, sebut yang paket datanya paling gede, server utamanya Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa al-Jamil bil ma'adhi syadra ajal wa syadra maghrib ya fi bariya wa syadra ali ali masyarik al maghrib ya qadir al-Jilani wa li abaina ummatina masyayikh wa bapak syariah wa al-Jamil muslim wa khususna ruhi Pak Diwatul Fatihah bet ngono langsung share it. Lah iya, ana yang enggak percaya, mosok donga bisa dikirim, bisa dibagi. Ya orang nggak tahu ini teknologi ini. Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar syuting naikkan ke satelit, maka kemudian dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama dimanapun sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Jadi kita ini sebenarnya ini kita call, kita apa ini kan sebenarnya kan cari wifi gratisan deh ya kan. Pemancar utamanya di mana? Ya di Mekah sana, itu pemancar utama. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya Nabi Ibrahim ketika kehilangan sinyal Tuhan, matahari apa bulan ke situ, cari sinyal ke situ. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyaqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Pemancar ditancapkan di situ disebut makom Ibrahim. Kita di sini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itulah yang nunjukin sinyal di situ siapa? Nabi Muhammad. Maka ketika bangun sinyal Allahu Akbar, kita pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan lupakan jasa Ibrahim, kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Lan niku walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu konsep itu. Loh, makanya Indonesia ini ketika ketemu dengan Nabi nggih, yang ahsanuhum khuluqan, apa akhlak terbaik, rahmatan lil alamin, ya enak. Sana datang ke sini jadi rahmat, tidak jadi masalah. Jangan sampai Islam datang kok jadi perkara itu rusuh namanya. Makanya ketika Islam datang ke sini disebut tanaman kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zurra al yaghidhu bihimul
kufar. Ayat itu pertama wakafa billahi syahida. Rasulullah sendirian bersyahadat. Ya, Muhammadur Rasulullah. Tapi nggak ada yang kenal di situ, makanya sendiri. Makanya disebut jahiliyah karena di sana nggak ada yang kenal. Karena apa? Mekah tidak punya tradisi Nabi karena nggak punya kitab suci, dia penyembah berhala. Yang punya tradisi kitab suci itu di Filistin sama Madinah. Makanya orang Mekah ketika dikasih Nabi nggak tahu, taunya dukun. Jadi makanya orang sana jahiliyah. Jadi sekali lagi yang disebut jahiliyah orang sana bukan orang sini. Yang dikafir-kafirkan sama Allah ya orang sana bukan orang sini. Ini kan harus dipahami, ini problem apa sosiologinya. Nah orang sana nggak kenal Nabi, makanya begitu ada Nabi diusir karena mengajarkan ketuhanan yang bagi mereka aneh. Tuhannya satu padahal di sana tradisinya banyak. Sudah gitu disuruh wudhu padahal di sana nggak ada air. Mau diminum aja susah suruh wudhu. Apalagi suruh jinabat, tambah sulit lagi. Orang sini jinabat nggak ada masalah, air banyak. Di sana diminum aja susah suruh jinabat. Padahal mereka bisa jinabat semalam 8 kali, ya susah. Makanan nggak ada suruh zakat. Udah tahu panas suruh puasa. Loh ini kan sulit bagaimana untuk menerima itu. Makanya Nabi sendirian, Rasulullah sampai ketemu walladzina ma'ahu. Siapa? Sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat atau namanya Joni itu gak ada. Mukidi gitu yang gak ada. Iya sahabat ya itu. Nah walladzina ma'ahu itu asyidda'u alal kufar. Lah kufar itu ya orang sana. Abu Jahal, Abu Lahab bukan orang Jawa yang disebut kafir itu. Maka jangan ngafirin orang Jawa. Wale kamu. Sampai akhirnya ketemu resolusi ruhama ubainahum, ketemu resolusi mulai paham karena ada Waraqah bin Nufel yang menjelaskan bahwa itu nabi orang Nasrani. Ada Bukhaira yang orang Mekah sendiri nggak kenal Nabi, makanya diusir. Ya kayak orang sini lah kenal kiai, makanya saya nggak terlalu khawatir datang ke sini. Wong sudah kenal kiai, karena sebelumnya sudah diajari Mbah Syariah tentang sosok ulama. Saya datang, Gus, ngajak salaman, harus nyubit barang. Iya nih jawab, bokong lah. Itu karena kiai sudah diajarkan, jadi jangan terlalu sombong. Saya kiai hebat. Ya kenapa? Ya karena orang sini sudah dikenalkan tentang kiai. Coba kalau orang sini nggak dikenalkan tentang kiai, nggak kenal. Seperti pedalaman Irian itu. Kalau lihat saya, pasti mereka guyu dok. Oh ini mesti tim pemburu babi kan gitu. Jadi kita ini kadang terlalu iseng membaca sirah nabawiyah, kita mengutuk-ngutuk Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan waktu itu kalau seandainya kita hidup bersama Rasulullah, kita rombongannya Abu Jahal. Makanya tenang aja. Itu cara membaca historiografi, baca sejarah. Sampai resolusinya ketemu. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud. Ya udah selesai kodifikasi. Habis itu nopo? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan di Taurat, digambarkan di Injil seperti tanaman. Maka kunci keberhasilan Islam dimanapun adalah bagaimana cara menanam. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani kalau mau menghancurkan Islam gampang, hancurkan cara menanam. Makanya tanam dengan cara Indonesia. Kalau ditanam dengan cara Arab ya nggak masuk, tanah Indonesia. Makanya kayak saya ini ditanam di sini, kasih nama kiai. Karena sebelumnya orang sini tahu hebat itu kiai, tapi harus ingat kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Maka kiai harus ngerti teman-temannya. Makanya kalau bulan Suro keris Kiai tombak Kiai Sengkelat minta dimandiin, ya harus dimandiin sebagai sesama teman, mandikanlah kan gitu.
Lah ya harus paham. Iya, karena kita ini yang paling utama namanya Kiai Haji. Kiai-kiai yang lain sudah kita kalahkan, masuk jalur atus juga gak didusi. Nah ya kan, Allah sampai di sini tanam sini pangeran. Sama orang Sewulan disebut sing ngecet Lombok. Nabi Kanjeng Nabi sholat sembahyang. Akhirnya nggak ada masalah karena orang sini sudah ngerti sembahyang, ngerti langgar, peradabannya sama, lebih maju. Ya sama kayak sekarang kalau orang nggak paham pasti marah. Itu orang Jepang kalau datang ke sini ngamuk dia karena di sini yang namanya R.E.King disebut Honda. Hondamu apa? Mio. Ngamuk loh. Ini ngawur ini bid'ah ini pasti begitu. Wong ini mau Yamaha kok Honda. Sampai di sini apapun minuman botol namanya aku seluruh pembalut softtek di sini tuh. Seluruh makanan instan namanya sarimi. Maka nggak usah marah. Iya kan, kalau lebaran nggak usah emosi. Ya, kalau lebaran jangan emosi. Karena kalau lebaran seluruh makanan bungkusnya konguan, begitu dibuka isinya renggi. Ngono nek gak paham ora Jawa. Makanya wong Jawa itu wong sing gampang paham. Makanya kiai yang ngerti, kalau ustad belum paham karena dia durung Jawa. Apa meneh sing rung rabi karo wong Jawa. Kok tambah rapate paham Jawa. Lho ngono. Kanca-kanca FPI ora patek Jawa iki. Kanca-kanca Wahabi ora pati Jawa. Makane alo-alo. Lha itu. Lah karena itu Jawa paham. Sebelum Islam datang peradabannya sudah maju. Udah, jadi tidak perlu diajari akhlak seperti orang Arab yang masih jahiliyah. Di sini sudah ada kelasnya masing-masing. Ada kelas turu, ada kelas sare, ada kelas tilem, ada kelas nendro, ada kelas micek ya, sudah ada di sini bosok romo itu sudah ada. Ada kelas mangan, ada naik kelas nedo dahar, ada kelas badok, nguntal, sudah ada nyekek. Kelas-kelas itu ada semua, jadi sistem kelas itu sudah ada, bahkan sampai statusnya ada. Kerukunan sudah ada, di sana baru diajarkan sing rukun. Sini wis rukun, mangan gak mangan kumpul. Bahkan sudah ketemu Bhinneka Tunggal Ika, wis komplit. Dan bakasan di sini lebih luas daripada bakasan di sana. Di sana kalau bakas buah paling kurma, ruman niku trimo. Terus jeruk, nek kene bakasane sawu, pelem, ciplukan, kesemek, duren, wis komplit di sini banyak bakasannya. Orang sana kalau bakas makanan paling ya roti, kurma, gandum, sini tales, gembili, uwi, bote, porang. Sana bakas hantu paling syaiton, jin, gos, kene wewe gumbel, genderuwo, kuntilanak, suster ngesot, kolor hijau. Banyak, makanya ulama sini lebih pinter. Kenapa? Dinamikanya lebih banyak. Kesana ketemu agama mek loro tok, Yahudi Nasrani, kene ketemu Hindu, ketemu Buddha, setengah Hindu, setengah Buddha, wis komplit. Jadi makanya orang sih Islam KTP loh. Makanya ulama sini tuh dinamikanya lebih kompleks dan mampu bikin resolusi di sana ndak keprok karena hiburannya juga nggak ada. Hiburannya paling naik kuda karo golek bojo gitu. Sini tenang, hiburannya banyak,
ke sawah ana jangkrik didurai hiburan. Ana dara hiburan. Gus Dia ana jago yo diajari lho. Ana jaran pelayokno. Sana nggak ada hiburan. Kene hiburannya aneh akeh. Laba-laba wae didu ngene. Ayo gonggo benggo. Ana apa nika? Gantangan macam-macam. Ana suket ditekoki diduduk ngono. Ana godhong lamtoro taleni duk menang-menangan lho. Sini hiburannya banyak, bengi-bengi ning sawah nyuluh welut. Hiburan tok ning kene. Makanya tidak semata-mata urusan moral sini. Hiburannya akeh. Mulane wong kene niku enak, ndak perlu ribut. Nah, dikit-dikit ribut di sana bakasane gak akeh. Landscape-nya juga nggak terlalu banyak. Makanya jadi kiai di Indonesia itu lebih soft, lebih persis kaya nabi, lebih bisa membangun resolusi konflik. Karena apa? Hal-hal yang bersifat yang lain sudah bisa dilewati karena alam menyediakan. Makanya orang sini yang harus yang diinginkan cuma satu, apa? Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi nyontoh nabi itu karena keinginannya. Nah itulah makanya para wali ketika mempertemukan Islam dengan orang sini enak, sudah rukun, sudah apa, maka pilihan tersulitnya adalah apa? Mempertemukan Islam agar tidak memecah belah kekuatan Nusantara. Konsepnya kafir, oh masalahnya nek kafir. Ya tepu, oh sing banten Pak Menteri ya tepu-tepu. Lu kalau kafir masalah. Makanya ketika satu ini berbeda-beda, oh gimana? Oh Nabi punya konsep. Apa konsep Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep itu dimasukkan kepada orang Nusantara yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka konsep ra'iyah masuk ke Nusantara dan diterima oleh kita yang raja, hamba, semuanya patuh. Kawula jadi kulo, hamba sahaya saya. Ini itu abdi, pukulun, ulun. Semua masuk dalam konsep ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi ra'iyah itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas mengatasnamakan Tuhan menjadi kekuatan diktator mayoritas. Kita bukan proletar, kita bukan komunis. Kalau proletar ngumpul namanya diktator proletariat, maka semayoritas apapun kaum muslimin dengan konsep ra'iyah tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Nah itulah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup ngambil kalimat ra'iyah untuk konsep warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Gak ada lihat. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, masyarakat. Ini masyarakat kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang nata para wali maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali al-wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Makanya penerus para wali mengatakan NKRI harga mati. Yang bukan penerus wali NKRI harga pas. Lah itu. Lah karena NKRI ini membangun konsep ra'iyah, maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa pakai majelis? Karena majelis adalah konsep tenggang rasa dari yang berbeda. Beda tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini yang landasan kita anut sehingga kita selamat menjadi bangsa masa depan. Apa bangsa masa depan? Adalah bangsa yang mampu bangun persatuan. Nah itu aja.
Lah makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita dengan konsep ro'iyah, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini jadi negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya orang mengatakan negeri ini togut, oleh kok tempilingi oleh. Polisi boleh nangkep orang yang mengatakan negeri ini togut karena dia mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah, sementara kita negara paling sunnah. Nah itu makanya para penerus wali membangun negara terus, ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang nyalon. Pokoknya yang penting ini bagaimana kita mempertahankan nilai persatuan yang dibangun oleh konsep kenabian. Ini ada orang tidak paham. Nah itulah makanya kita ini selalu membangun persatuan. Makanya santri slogannya pakai bahasa Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Makanya kita ini begitu bilang NKRI, kita nggak main-main. Kita selalu membangun persatuan, bahkan membiayai persatuan. Berapa kali kita bersatu dalam setiap tahun untuk urusan Nabi, lahiran, terus mulutan, Isra Mi'raj, semua dibangun persatuan itu. Iya kan? Dan itu dibiayai oleh masyarakat. Setiap kegiatan ini 500 juta, 100 juta habis. Kalau se-Indonesia bulan Maulud, berapa triliun dikeluarkan oleh orang Indonesia. Akhirnya Islam terjaga secara informal, tidak membebani negara. Coba kalau ini dibebankan kepada negara untuk membangun persatuan dan mengatur perputaran ekonomi informal, negara gak kuat nanggung, bangkrut negarane. Ya, itulah makanya Indonesia yang membangun persatuan dengan cara seperti ini tidak pernah berharap kepada negara untuk menjaga Islam. Makanya kita tidak pernah bilang harus negara Islam. Enggak, Islam kita jaga secara bersama-sama. Makanya yang nggak punya sistem seperti ini selalu mengatakan khilafah harus terbentuk di Indonesia. Karena apa? Mereka hanya membayangkan yang bisa menjaga Islam hanya negara. Sementara kita secara umum masyarakat bisa menjaga negara, membiayai. Itulah Indonesia. Makanya santri Pak Majid tidak pernah membayangkan mari kita dirikan khilafah. Tidak perlu. Kenapa? Islam terjaga dengan cara seperti ini, dibiayai. Sekali datang kayak begini aja berapa pembiayaannya. Loh. Dan berapa roda ekonomi yang jadi diputar seperti ini? Berapa? Semua habis di sini setiap tahun. Makanya santri untuk membiayai negeri itu tidak terlalu kuat ekonominya, karena habis untuk membiayai kebersamaan. Maka ketika santri bikin sekolahan ya tidak maksimal karena duitnya habis untuk acara-acara seperti ini, menjaga seperti ini. Maka tugas negara mengalokasikan yang lebih gede untuk santri yang sudah banyak mengolah negara. Yang lain lo nggak tahu mulutan duit utuh, nggak tahu khol duit utuh. Maka sekolahannya bagus, masjidnya lah santri rumah sakitnya lah santri duit wis entek tinggal koyok ngeten iki. Makanya kewajiban negara untuk memberikan timbal balik, gitu. Kasih fasilitas lebih. Kalau tanpa seperti ini habis kekuatan negara, ruang persatuan terjaga. Lu coba arep donga kiai ini tok sing donga, santri ini amin. Amin. Nek kepegelen amin. Kiai ini paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga banyak diajak ke alun-alun Medion namanya istighosah
kubro. Begitu sampai sana, yo bakul tahu jualan, pelalon berjalan, es teh jual, sprite semua berjalan. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak, sektor informal berjalan. Loh ini sholawat yang tadinya sendirian, ya Rasulullah salamun alaika, deng ana sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, anglia numpak. Begitu banyak yang ingin sholawatan, diajak ke alun-alun, namanya Madiun bersolawat. Wah, kalau sudah sampai sana laku semua. Yang punya son-sonnya laku, yang punya syuting-syutingnya laku. Pom bensin terserap untuk beli bensin angkutan motor, mobil. Sampai di sana orang jual spanduk laku, jual slayer laku, sampai gagang pancing laku. Ini kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Persatuan terjaga, ekonomi berputar. Padahal mestinya itu tanggung jawab negara. Tapi negara biar ngurus yang lain, kita urus persatuan, kita urus kebersamaan. Nah, kenapa? Tinggalane para wali itu main. Nah, yang datang Habib Syekh, ya ya. Kain putih laku semua. Nih sing teko mafia sholawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu cos. Loh, ada orang mati, kita kumpul, terjaga kebersamaannya. Coba kita bisa bayangkan 3 hari, 4 hari sampai khol. Kalau sudah khol gini kepala sapi laku. Semua bisa terakomodir. Gitu kan. Terus nanti setelah 7 hari khol, terus ziarah ke makam para leluhur, bis pariwisata laku, elep laku, sampai di makam wali jual nasi laku, jual katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Hebat itu. Coba kalau negara yang nanggung bangkrut, kukut rungkat. Coba lah itu sampai di makam. Coba kalau di makam Bapak Syariah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, sak rombongan teko meneh sallallahu alaihi makam. Ini belum selesai, satu rombongan datang lagi, ila kadratin nabiyil mustafa mukamatin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Ora ono sing komplain yang fasih ini enggak, gentenan enggak, biasa aja, ganti bareng ngawiti ingsun lara syairan iki rung rampung wis. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah nu'a nana lillah sanallah lillah. Arep nyontoh Habib Syekh ka iso. Terus tiba-tiba lagi rame gitu, ada satu orang masuk, copet kira-kira. Ternyata akhirnya apa? Buka sakitnya, bawa speaker. Rombongan saking sewulan ditenggoteng bis. Akhirnya kerukunan terjaga, berziarah. Orang sewulan ziarah ke Jombang, mencintai tanah Jombang karena ada makam gurunya. Berziarah ke Surabaya, Mbah Ngampel, merindukan tanah Surabaya karena ada makam gurunya. Setiap tanah yang diziarahi melahirkan rasa cinta dan kerinduan di mana gurunya disemayamkan. Itulah. Setiap tanah yang diziarahi melahirkan rasa cinta dan kerinduan di mana gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris kok tumbuh dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur.
Lah, jangan. Makanya polisi, TNI nggak usah mencurigai santri, nggak akan jadi teroris. Udah bener Pak Wakil Gubernur, nggak ada. Mau ngebom Surabaya, takut sama Sunan Ampel. Mau ngebom Madura, takut Mbah Khalil. Makanya teroris itu blang blung, kenapa? Nggak ada yang ditakuti. Loh, ini kan negara. Makanya anak-anak santri kita jangan kubur, ya cinta negara. Terbangun dibiayai. Terus kiai itu juga nggak bisa dibiarkan karena atas nama Tuhan. Makanya kiai itu dibatasi, dibagi dua. Satu kiai sakti, yang kedua kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai nggak sakti, jadi nggak perlu dibatasi. Bisa diinterupsi, Gus sudah malam berhenti. Ya, Pak Menteri udah linu, aja berhenti. Lah iya kan udah linu dengkulnya kan udah sepuh. Iya Gus Kasep udah linu gitu. Ibaratnya gitu. Tapi itu karena kiai kurang sakti. Lah kalau kiai yang sakti harus dibatasi. Siapa kiai yang sakti? Khotib. Khotib Jumat itu kiai yang paling sakti, nggak ada yang berani dia. Kalau sudah bawa tongkat, siapa yang berani? Interupsi tape nggak berani, mesti diem aja. Makanya khotib itu biar nggak ngawur disuruh baca teks sama pegang tongkat. Begitu baca teks ya sopan dong baca itakullah. Lepas teksnya disebul kipas angin bubar teksnya. Pegang tongkat ya nggak mungkin macem-macem, pegang tongkat ya pasti tenang. Itakullah, lepas tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teks khutbah tenang sopan. Begitu tongkatnya hilang karena bid'ah menurutnya, maka tangannya saudara Jokowi ya gitu. Iya kan? Makanya kalau nyari yang kocol-kocol gitu lihat aja masjidnya, pasti nggak ada tongkatnya. Lah itu santri. Lah makanya enak. Lah itu penjagaan seperti itu luar biasa kita lakukan setiap hari. Forum informal selalu berjalan, ruang ekonomi berputar, edukasi di luar edukasi resmi berjalan. Negara tinggal pesan mau ngomong apa, pesan aja sama kiai. Kiai ini anti terorisme harus digalakkan. Kiai ngomong semua tentang terorisme. Akhirnya selamat bangsa ini. Arab Spring menghancurkan semua negara hanya karena satu bendera, karena semua tidak ada yang menjelaskan ini bendera tauhid, ini bendera Nabi. Semua tertipu, semua terkecoh. Sampai di sini bukan, itu bendera Hizbut Tahrir. Oh ini bendera Nabi, kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku itu loh anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu gitu. Selamat bangsa ini, wong kiainya santai jawabnya. Awas lagunya Haddad Alwi itu lagu Syiah, Ummi lagu Syiah. Halah gitu aja kok Syiah. Indonesia yang lebih serem dari itu ada apa? Indung. Doa Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, dalam kubur mendapat itu. Kok pakai nama Siti Aisyah itu? Coba pakai nama Pak Ijem apa sapa? Itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Aisyah Medion. Lu ya gitu, lu kiai enak. Makanya ada situasi yang sulit jebol. Itu di Suriah cuma satu orang yang berani ngomong, Syekh Ramadan Al-Buti, habis. Di Libya yang ngomong cuma Muammar Gaddafi, habis. Di sini kiai sampai kampung-kampung ngomong semua tentang negara. Makanya situasi tersulit ketika kita punya tradisi ngumpul adalah ketika terjadi corona. Pesen kiai enak, kiai nggak usah Jumatan. Besok gak Jumatan ya? Nggih, enak. Alhamdulillah libur. Besok nggak usah tarweh ya? Nggih. Para hadirin, ini kita sampai di zaman digital millennial killing everything. Para hadirin semua, orang milenial hidupnya cuma dari dua hal,
dari mulut dan dari jempol. Makanya mulut milenial nggak bisa ditahan, bisa ngomong apa saja karena medsos memungkinkan untuk itu para hadirin. Yang kedua, dosa manusia bisa terbuka karena punya jempol. Dia bisa buka apa saja menggunakan jempolnya. Maka jempol dan mulut diazab oleh Allah. Turunlah corona. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Loh, iku nek akhirnya bangsa ini selamat itu loh. Ya Allah, mek ngono tok beres. Coba kalau nggak ada ruang informal seperti itu, maka jangan pernah membayangkan di negeri ini kalau kemudian ini dipisah-pisah, doa sendiri, apa-apa sendiri, bangsa ini tidak punya kekuatan persatuan, tinggal menunggu kehancuran. Makanya santri-santri yang sibuk ngurus negara dengan cara seperti ini tidak mampu bikin sekolahan bagus, tidak mampu bikin rumah sakit bagus. Tugas Pak Wakil Gubernur dan Pak Menteri untuk menyempurnakannya. Iya, jangan yang tidak ikut jaga negara dibiayai terus. Apa gunanya? Tumbuhlah kelompok-kelompok yang membahayakan bangsa dan negara. Makanya ketua NU ditanya Pak Wajib, sekolahanmu yang butuh bantuan mana? Dibantu. Loh, ya pasti saya udah paham mau penjenengan itu kan wong NU. Enggak loh, telah saya bulan mana? Loh itu ini negara. Kalau tidak dilakukan itu, maka kemudian akan ada ketimpangan. Yang cinta bangsa dan negara tidak punya pengetahuan pendidikan, yang punya pengetahuan pendidikan tidak punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Dan itu beresiko pada apa? Pada sebuah sistem bersama yang namanya negara bangsa yang hari ini kita miliki, Indonesia. Satu-satunya ruang negosiasi besar di akhir zaman yang mampu mempertemukan semuanya adalah negara. Nah, negara ini harus aman. Makanya konsep pertama dalam Al-Quran adalah tentang baladil amin. Baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia yang baik akan terjaga oleh agama yang baik, tapi agama yang baik dan manusia yang baik tidak akan aman kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Manusia rusak, agama rusak kalau tidak ada baladil amin. Konsep negara itu negara. Nih itu loh. Makanya orang-orang yang menjaga manusia, orang-orang yang orang-orang yang menjaga amanu wa amilus sholihat, ini punya ruang khusus di hadapan Allah. Apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak akan pernah berhenti. Makanya wali-wali itu kenapa makamnya rame? Karena apa? Hidupnya ngurus manusia, tidak pernah mundur dari persoalan manusia. Makanya ketika lahir rame, meninggal rame, kuburannya rame oleh manusia. Kalau seumur-umur yang dipikir cuma wedus, begitu mati yang ziarah ya wedus. Nguyur tok weduse lunga. Makanya kuburan nggih. Lili falau majrun ghairu mamnun. Makanya ngurus manusia ini luar biasa. Nah itulah para wali. Lah Bapak Syariah bagian dari itu. Makanya Bapak Syariah punya ruang publik yang demikian gede ketika hidup sampai meninggal. Ya jangan salah, kalau anak cucunya mendapatkan barokah dari ruang publik yang dibangun oleh para pendahulunya, karena orang-orang soleh itu punya warisan kebaikan. Buktinya apa? Loh, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu ribut. Ada anak kecil dibunuh, ada perahu dibolongi, ada minta minum di kampung nggak dikasih, tapi malah bangun rumah. Nabi Musa, ya Khidir, engkau ini diminta minum aja gak dikasih, ngapain bangun rumah? Kamu nggak ngerti Musa,
bahwa di dalam tanah yang rumahnya roboh ini ada tinggalan orang tuanya dulu. Sekarang anaknya kecil-kecil, itu jatahnya dia. Lah orang tuanya statusnya apa? Wa kana abuhuma sholihan. Makanya orang-orang soleh itu didoakan semua. Orang mau NU mau Muhammadiyah sama-sama mendoakan orang soleh. Wa ala ibadillahis sholihin. Mau berawal dari Allah, dari at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakah, nggak berani meninggalkan wa ala ibadillahis sholihin. Makanya orang soleh itu dapat pancaran doa seluruh dunia. Makanya orang soleh itu instalasinya bisa dinikmati orang sekitarnya. Iya, orang sekitarnya bisa menikmati pancarannya orang soleh karena diinstal oleh jaringan yang nggak kelihatan dari setiap orang yang menyebut wa ala ibadillahis sholihin. Maka berada di sekitar orang soleh, hati kita menjadi tentram. Makanya tombo hati paling enak kumpuli wong soleh. Maca Quran angen-angen sakmaknane angel. Salat wengi lakonono angel. Ayo petengi ro ingkang luwe angel. Zikir wengi ingkang suwe angel. Paling gampang ngancani wong soleh udut. Ngancani wong soleh ya ngene karo kene nggih bayai. Nggih bayai ngono sampean. Ayem. Makanya orang soleh itu nggak mau dia menjadi sebuah circle yang hanya sendiri. Maka circle-nya orang soleh diperbesar ketika doa bareng-bareng sampai barokahnya turun pada orang jual tahu, jual komplit. Dan itu adalah ruang yang tidak bisa difasilitasi oleh negara. Makanya itu kita lakukan, dan dari situ kita menjaga persatuan bangsa dan negara. Walaupun tidak ada investasi, artinya tidak ada lapangan kerja, kita masih bisa menjaga munculnya sektor informal. Informal pilihannya cuma dua. Kalau nggak punya nyali ya kaki lima, kalau punya nyali maling. Tanya Pak Wakil Gubernur. Makanya investasi itu berhubungan dengan lapangan kerja. Lapangan kerja berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa lapangan kerja informal itu pilihannya dua, kaki lima atau maling. Di Indonesia kaki lima tumbuh, maling tidak tumbuh karena kiai selalu berbicara innallaha ma'as-shabirin. Jadi kiai ini jangan dianggap sekedar hiburan. Enggak, ini dalam rangka kerja besar tentang nation state, tentang government, tentang state, tentang negara. Jadi ya makanya wali-wali ini melahirkan generasi yang seperti ini karena beliau pernah bikin wilayah. Nah, makanya sekarang bagaimana kita jaga agar anak-anak kita aman, kita selamat, kita menjadi manusia masa depan. Bangunlah rasa cinta pada bangsa dan negara agar semua terlindungi. Amerika kenapa bangkit? Karena dia bangun kecintaan pada bangsa dan negara. Hollywood setiap hari cerita tentang kehebatan Amerika, dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah dengan Vietnam bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Iya, Cina kenapa bangkit? Karena anak-anak dijaga rasa cinta pada bangsanya. Dia bangkitkan dari film ular putih sampai ular hijau, dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Dia bangun semua dari punya. Nah, kita nggak pernah menceritakan itu sama sekali. Seolah-olah kita ini bangsa underdog. Kita ini bangsa sama. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, Cina punya Sampai Engtai, Arab punya Kais Laila, kita punya Andi Lumo. Ledole si ande lumo, temurunono putri, putrine kang ayu rupane, leteng abang iku kang dak, bu ibu kula mboten purun,
Bu ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisane si. Kau wabe wong lanang iki pengen ngerti kuburan Yuyu Kakang. Nanti aku tak tabarukan. Kok ana wong cek enake uripe icip-icip tok gak tanggung jawab ya. Lah kita punya. Ledole siang ande lumo temurun ana putri. Putrine kang ala rupane pleting kuning. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun. Nadyan ala menika kang putra suwun. Hebat lho Andi Lumut iki. Masih mengkilat ngerti nek mustakmal. Lho masih lemput pleting kuning itu wireng tok mambu telek lho. Orisinil. Rada. Kalau Jawa top. Lu semua punya kok, sana punya cerita Ibu Tiri Kejam dalam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson, kene duwe Bandung Bondo Woso. Kono duwe kewan ngomong kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong timun. Duwe. Sana punya alat musik terbang terbuat dari kayu kulit, gampang gawene. Eropa punya alat musik gitar kayu kali kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tiba-tiba bangsa ini dewe diceritakno elek duwe presiden elek, di TNI elek, duwe pitik gede pitik Bangkok. Iya kan? Duwe napa nongko gede titik nongko Londo. Sing asli Indonesia karek gula Jawa. Kenapa gitu? Sementara bangsa yang lain mulai bangkit. Itu cita-cita para wali itu. Baba Syariah cita-cita agar bangsa ini bangkit, bersaing sejajar dengan bangsa yang lain. Nah, coba Jepang. Ini persis 30 September. Kita cerita tentang PKI karena memang pernah terjadi pembantaian antara PKI, tentara dan rakyat dan kiai. Diceritakan aja. Tapi Jepang punya pengalaman yang sama, konflik antara Tokugawa dan restorasi Meiji, pembantaian antara generasi. Mereka ceritakan itu dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia agar tidak mengulang konflik antar generasi, antar anak bangsa, diserahkanlah Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak India, maka Upin Ipin kenalkan Jarjet. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini strategi kebudayaan. Kapan bangsa ini membuat cerita bahwa ketika dunia diluluh lantakkan oleh Mongolia, Arab jatuh, Cina habis, Eropa habis oleh Mongolia. Tapi Mongolia ketika menyerang Nusantara habis sama pasukan Kertanegara. Satu-satunya bangsa dunia yang sanggup mengalahkan Mongolia, bangsa Indonesia. Makanya ojo ngejak gelut karo wong Indonesia, tukang gelut. Pemenang bediun. Lah iya SH. PKS. IKS. Pagar Nusa, SHW pecah luru, SH Winongo, SH Teratai pecah luru meneh, Mas Topik karo Joko. Ngono. Lha iki gek medhi untuk durung liyane. Makanya Indonesia itu jangan ojo digarai, terutama wong Jawa. Wong Jawa senengane ngalah. Engko terus ngalih lah kayak ngamuk. Lho iya. Makanya ketika Belanda sudah melakukan hal-hal yang jahat, dilawan oleh orang Indonesia. Kalau Anda pengen ngerti, satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan cara perang hanya Indonesia. Itu kan? Ayo. Coba, satu-satunya negara yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu hanya Indonesia. Nah, semua mengalami itu. Setelah itu negara bisa produksi. Gitu loh, ini kan dunia. Malam ini di tempat saya ada konser Sepultura di Jogja, musik rock cadas. Nah dulu di saat musik rock cadas
Kita pernah mencatat sejarah konser terbesar di dunia tahun 95 namanya konser Metallica. Itu di Moskow. Semua negara geleng-geleng karena menjebol perang dingin antara Amerika sama Soviet. Jebol semua karena musik. Semua datang ke Soviet di lapangan merah. Semua nonton dengan gini-gini, 6 juta orang nonton konser itu. Dan semua mengatakan Woodstock aja kalah. Dan tidak akan pernah dalam sejarah konser bisa dikalahkan dengan 6 juta penonton. Tapi begitu musim corona kalah sama BTS. Diajar sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang. Seminggu konser 4 kali, sebulan 16 kali. Setahun tak hitung pemasukan untuk negara Korea dari BTS 1.250 triliun. BTS tok dulu liane, ayo. Makanya kita ini punya kekuatan-kekuatan yang harus dihitung. Maka Pak Menteri saya pesan, bagaimana kita punya huruf dalam negeri yang disepakati dalam domain internasional yang bukan ABCD. Cina mendaftarkan hurufnya waktu algoritma disepakati di domain internasional, sehingga dia berani melawan Amerika, dia berani melawan Amazon dengan Alibaba, dia berani melawan WhatsApp pakai WeChat, dia berani melawan Facebook pakai QQ Runner. Kita belum bisa melawan itu. Maka ratusan triliun diambil oleh Facebook dan WhatsApp setiap bulan dari Indonesia. Itu duit semua. Nah huruf Jawa harus gitu, nanti password kita Belkedes gitu bisa. Kita bisa pakai password telek lantung itu bisa. Silit berintek ngono bisa lah, saiki lah bisa lah itu. Maka negara harus hadir untuk hal-hal yang seperti ini. Ini tentang masa depan. Anak-anak kita ini semua yang bertarung di masa depan di dunia digital. Sementara dunia digital adalah dunia baru yang disebut millennials killing everything, pembunuh segalanya. Yang terbunuh oleh milenial sudah berapa? Tahu-tahu pos hilang, tahu-tahu gedung biskop hilang, tahu-tahu apa? Orang hilang, tahu-tahu pasar hilang semua. Dulu kita masih kalau jatuh cinta itu masih mengandalkan pos, cari kertas warnanya pink. Masih ada industri kertas, ada industri surat cinta, perangko, nulis itu untukmu kekasihku. Semenjak kepergianmu di rantau orang, aku merindukanmu. Sepi kekasihku, setiap malam yang terbayang hanya wajahmu. Malam hari ini aku masih tercium bau tubuhmu. Kekasihku, ini harus kita lewati sebagai ujian cinta kita demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku, sebab angin berbisik mendesau membisikkan namamu di telingaku. Dan aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Itu. Terus kita masukin ke amplop, cari perangko, didilat template. Ada pos, ada yang menyerap Honda Win. Tiba-tiba itu hilang semua aset anak-anak yang sekolah di Parpostel, nggak ada ruang kerjanya karena cinta semuanya diambil oleh WhatsApp. Tinggal gini, kalimatnya juga nggak panjang, cuma mah. Ini real dunia baru, sama nggak boleh marah. Dulu kita punya anak cantik seneng karena apa? Bisa mensortir calon menantu di depan rumah. Siapa kamu? Lulusan mana? Sekarang kita cegah di depan pintu, anaknya video call. Itu apa? Ini dunia baru. Ayo, ini dunia anyar, hilang semua. Besok supermarket juga akan hilang oleh bisnis online. Nggak kebayang. Bayangkan gudang garam segede itu, armadanya seberapa. Tapi begitu di lantai bursa kalah sama Bukalapak. Nggak masuk akal, yang bahannya modalnya memang laptop situ tok. Nah, Bluebird itu berapa asetnya? Kalah sama Nadiem Makarim, Gojek. Padahal
asetnya cuma laptop lu. Ini dunia baru. Anak-anak disuruh, nak beli rokok, nggak jalan sekarang, orang tuanya marah. Suruh beli kok duduk online pak. Dunia baru. Kalau kita nggak tanggap dengan dunia yang sedang bergerak, kita akan tetap menjadi bangsa yang dipaksa menjadi pasar. Kita bukan negara produsen, tapi dipaksa menjadi negara konsumen. Ini tanggung jawab wakil gubernur, tanggung jawab bupati, tanggung jawab menteri. Lah iya, kene terima mateng tok, wong kiai kok. Lah kiai sudah ngene wis bendina ngene lho. Ndonga wis muga-muga bangsaku selamat bendina. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah bendina ngono. Terus selanjutnya Bapak Menteri, Pak Wakil Gubernur, ini Pak Bupati, dia siapa? Beliau-beliau yang kita minta untuk ngurus wilayah sebagai tinggalan para wali. Kita cuma santrinya. Lho nek ngono gak paham apa aku sing dadi gubernur. Paham, cuman kan bahwa hal seperti itu harus dikerjakan secara sistemik dan sistematis. Lah itu, makanya kepala itu menjadi penting. Makanya malam hari kita ngedep kepala malah yang penting, simbol bahwa jadi kepala itu berat. Makanya dulu nenek moyang kita punya lagu gundul-gundul pacul, gundul sirah itu pemimpin, duwe barang papat, meripat irung lambeku kuping, meripat gue delok rakyat, kuping gue ngrungokno, irung gue ngambus, lambe gue nuturi. Barang papat kok pacul, meripat ndak perlu rakyat, irung ndak bisa mencium penderitaan rakyat, lambe gak iso nuturi rakyat, telinga tidak lagi mendengar cerita rakyat, barang papat kok gundule gembe. Ya, lah gundul gembelengan nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan wakule glem. Makanya nggak ada kok di Indonesia terus. Oh, nggak ada, itu bukan Indonesia ya, gundul-gundul wajal jala gembelengan menurut lain. Kenapa wali-wali itu mempunyai wilayah? Kalau wali-wali di Mekah, di Yaman itu wali yang punya keramat tok, urung duwe wilayah. Sini wali punya wilayah. Makanya di sini perjalanan manusia purna di Indonesia. Ya ayuhan nas menungso. Jadi iblis ribut, malaikat sudah dilewati. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, menghasilkan terbunuhnya Habil, itu dilewati. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, terjadilah berbangsa-bangsa, suku-suku, kalian harus saling mengerti. Itu sudah dilewati bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah melaju ke titik mana? Inna akramakum indallahi atqakum, pokoknya kowe takwa, kamu baik, kamulah orang terbaik. Enggak ditanya lagi sukumu apa, nasabmu siapa, bangsamu siapa. Maka di Indonesia kalau saya mikir nasabmu siapa, aku mundur balik ke zaman jahiliyah. Kenapa kaget? Ya memang begitu. Tadi bupati wis gak ditakokno iki trahmu sapa, wis gak, pokoke pinter di dhuwit wis ngono bae. Tadi menteri pokoknya pinter, sudah. Tadi wakil gubernur pokoknya apik wis. Kita sudah sampai di fase itu. Ngapain kita mundur lagi ke belakang? Nanya suku, nanya turunan, lewat itu. Inna akramakum indallahi atqakum, tinggal menunggu perjalanan berikutnya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggal nunggu bahwa kita akan selalu punya jalan keluar. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Fase itu akan kita lewati. Kalau kita suku, turunan, nasab, mundur mana kita itu bangsa masih kuno, bangsa masa lalu. Kalau masih ngurus itu nggak akan selesai, karena konflik selalu akan terjadi karena perbedaan suku, perbedaan ras. Kita sudah menganut konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Agus Muafiq yang telah menyampaikan mauidhah hasanahnya. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadikan kemanfaatan bagi kita semua. Dimohon kepada Bapak Ibu jamaah untuk kembali duduk dan kita berdoa bersama-sama untuk bangsa, lalu dilanjutkan makan bersama. Monggo kepada para jamaah untuk tertib kembali duduk, karena tidak akan lengkap sebuah majelis jika tidak ditutup dengan doa. Baik, acara yang terakhir yakni doa untuk bangsa dan selamatan makan bersama. Doa untuk bangsa akan disampaikan oleh 7 ulama dari Zuriyah Kiai Ageng Basyariah. Sebelum acara ditutup dengan doa, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam bertutur maupun berperilaku selama memandu acara dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk bangsa yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Hasif Wahab. Kepada Kiai Haji Hasif Wahab dipersilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yasufu khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu syu'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال الأحوال وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى من جميع خيرات الحياة وبدر الممات. نسألك يا الله سلامة يا الله في الدين والدنيا يا الله، وعافية وصحة في جسدنا وروحنا يا الله، وزيادة في علمنا يا الله، وبركة في رزقنا يا الله، وتوبة قبل الموت، ورحمة من الموت، ومغفرة بعد الموت، هون عن شقة الموت، ونجاة من النار والعفو عن الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا رحمن. يا الله يا ميسر يا الله يسر لنا من جميع امورنا يا الله وحسن مقاصدنا وفي حاجتنا يا الله. اللهم اجعلنا يا الله جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما يا الله، وتفرقنا من بعده تفرق معصوما يا الله، ولا تجعلنا فينا وبيننا سعيدا ولا متروكا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله. يا غني يا حليم يا مقدر يا معين يا رحيم يا ودود، اغننا بحلالك عن حرامك واقنا بفضلك عمن سواك يا الله. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا يا الله. اللهم اجعلنا يا الله لا تنعم موسى يا الله، لا تنآمن يا الله، مباركة يا الله، بارك في الفاتحة في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Doa yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Liauddin Az-Zamzami. Kepada Kiai Haji Liauddin Az-Zamzami dipersilahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Allah. Takhasarna ya Allah. Takhasarna bidil aidyati wal tulal. Ma'atasamna bihim lakum fadawakana ya qadimna ilalim. Allahumma fa'anna al-bala. Fa'anna al-bala. Fa'anna al-bala. Fa'anna al-bala. ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن جودنا منا ربنا يا الله. اللهم يا الله سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحمد لله رب العالمين. Doa yang ketiga akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Atik. Kepada Kiai Haji Muhammad Atik dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al nuran fi qulubina wa nuran fi sam'ina wa nuran fi absarina wa zidna nuran ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli ad-du'a wa ahli rizqi wa ahli sadaqah wa ahli salat jamaah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-kutub wa ahli ta'at wa ahli ibadah birahmatika ya arhamar rahimin. Ubsud alaina rizqan wasi'ah min kulli jihatin min khazaini ghaibika wa karamika bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang keempat akan disampaikan oleh Gus Utom. Kepada Gus Utom dipersilahkan. Al-Fatihah. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka kama sa'ala Jibril alaihi salam hina sajada indal arsikal azim liyaqra asma'aka ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim. La takilna ila nafsina tarfata ainina fi hifdhi ma malaktana iya lima anta numliku bimina wa amatana biraqiqatin min raqa'i kismikal hafidh alladhi hafadat binidhamil mawjudat waqsina bitir'im min kifayatika wa kalaatika wa qallitna bisyaifi min suyufi nusratika wa himayatika wa tawajjana bitajin izzika wa karamika waridna biritain amnika sultanika warkabna markaban najat fil hayat wal mamat ya haqqi ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal arsil majid ya mubti'u ya mu'id ya fa'alu lima nurid nas'aluka binuri wajhikal ladzi mala arkana arsik wa bi qudratikal lati qadarta biha ala jami'i khalqik wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghitsu ya ghiyatsal mustaghitsin aghithna ya ghiyatsal mustaghitsin aghithna ya ghiyatsal mustaghitsin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa yang kelima akan disampaikan oleh Kiai Imam Asrori. Kepada Kiai Imam Asrori dipersilahkan. Nuhun keikhlasan
pun dalam daerah kepanjangan kami maksud Gusti Allah mangke amine pun dibatin engko ingkang semangat nggih Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Sayyidina Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, barokahipun haul yang basyariah mugi sedaya dipun paringi slamet, mugi sedaya dipun paringi mulya, mugi sedaya dipun paringi sukses, mugi sedaya dipun paringi barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, barokahipun haulipun yang basyariah ya Allah, mugi sedaya dipun paringi rukun. Ya Allah, mugi sedaya dipun paringi aman, mugi sedaya dipun paringi mulya. Ya Allah, kanthi barokahipun haulipun yang basyariah ya Allah, ingkang gadah utang enggal saged nyauri ya Allah. Ya Allah, mugi ingkang dereng pakantuk jodoh ingkang diparingi jodoh ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barokahipun haulipun yang basyariah ya Allah, mugi sedaya dipun paringi istiqomah anggenipun ibadah, mugi sedaya istiqomah anggenipun berjuang, mugi istiqomah anggenipun thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, barokahipun haulipun yang basyariah ya Allah, Indonesia ya Allah, mugi pun dadosaken negara ingkang makmur, negara ingkang aman, negara ingkang baldatun thayyibun warabun wafur. Ya Allah, mugi Indonesia ya Allah, Indonesia ya Allah, Indonesia ya Allah didadosaken estu-estu dados negara ingkang baldatun thayyibatun warabun wafur ya Allah. Sedaya pikantuk ridho panjenengan ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina jami'an simat wa li huquqil wajibati alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Doa yang keenam, yakni doa yang akan disampaikan oleh Gus Mizan. Kepada Gus Mizan dipersilahkan. Ya Allah, ya Ali, ya Adim, ya Halim, ya Alim, Anta Rabbuna ya Ilahna ya Allah, wa ilmuka hasbuna, wa ni'ma Rabbu Rabbuna, wa ni'ma hasbu hasbuna, tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Nas'aluka ya Ilahna ya Allah, bi barakati hadhil istima' wa bi khairati hadhil istima', ij'al Indonesia ya Allah, ij'al Indonesia ya Allah daulatan jayyidah, daulatan muwahhadah, daulatan ya Ilahana ya Allah fi hayatin hani'ah, daulatan ya Ilahana ya Allah fi hayatin mardiyah, waj'al ahlahu ya Ilahana ya Allah bil imani bika wa bil islami bika ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang terakhir akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Muwafiq, sekaligus mengakhiri acara pada malam hari ini dengan memimpin selamatan makan bersama para jamaah dan tamu undangan. Kepada Kiai Haji Agus Muwafiq dipersilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan na'imin dan zakirin dan yuwafi ni'amal ghafur mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultan. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana bis sunnah.
اللهم افتح علينا فتح العارفين وتوسلنا يا الله هي لولا تنام يا الدنيا شغلنا يا الله العلم من الخير هل بدل مسلم يا محسن وقاصدنا وقاصدنا على البلد يا بين امتنا مشيخنا وسلم بشر يا الله سورة المغفور اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارحمنا اللهم اجعل قبرنا من هذه الجنان إن الله محمد رسول الله ويأتينا من إلى ربك هدية مهدية فادخلي في عباد الجنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah berkat Allah. Moga tumpengen, Mang. Moga. Lungguh mawon, Mang. Berkat barokah. Nggih. Kami mau